Halo teman traveling, kali ini aku mengajakmu traveling ke Balai Turawan, salah satu pasar tradisional mingguan di Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Apa saja keunikannya? Yuk traveling bersama Tua-Tua Traveling. Turawan hanyalah desa kecil di Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Luasnya hanya 1,9 persegi dengan jumlah penduduk 746 jiwa berdasarkan sensus tahun 2020. Dalam sistem pemerintahan di Provinsi Sumatera Barat, Turawan merupakan jorong yang menjadi bagian nagari Tiga Koto. Meskipun kecil, desa ini punya pasar mingguan yang buka setiap hari Jumat, mulai pukul 7 pagi sampai pukul 11 siang. Orang sekitar menyebutnya dengan Balai Turawan. Balai adalah pasar dalam bahasa Minang. Balai Turawan sudah ada sejak lebih dari 100 tahun lalu dan tetap eksis sampai sekarang, menempati lokasi yang sama tanpa ada perubahan yang signifikan. Pasar ini masih memakai konsep terbuka. Sebagian besar pedagang menggelar dagangan di area terbuka yang luasnya hanya sekitar 500 meter persegi. Balai Turawan bisa diakses dari 3 arah, dari Negeri Padang Lua, Galo Gandang, dan dari Jalan Lintas Batu Sangkar Ombilin. Dari kampung saya, Galo Gandang, Balai Turawan berjarak 2 km. Zaman dulu, sebelum maraknya sepeda motor seperti sekarang, orang-orang berjalan kaki ke pasar ini. Tidak ada angkutan umum karena ini hanya pasar kecil dengan pengunjung terbatas. Hanya orang-orang sekitar saja. Karena ada beberapa pasar mingguan lain di Kecamatan Rambatan, para pembeli menjadikan pasar Turawan sebagai pasar alternatif, melengkapi apa yang kurang setelah sebelumnya berbelanja di pasar-pasar utama. Barang-barang yang dijual di sini memang hanya didominasi barang kebutuhan pokok sehari-hari. Selain para pedagang yang memang biasa berdagang dari pasar ke pasar, pasar Turawan juga diramaikan oleh penduduk sekitar yang datang membawa hasil kebun sendiri. Bukan hasil kebun yang luas, tapi hanya kebun kecil di samping atau di belakang rumah. Jadi jangan heran kalau dagangan mereka serba sedikit. Beberapa butir kelapa, beberapa ikat bunga pepaya, bahkan seonggok kecil tomat cherry. Inilah salah satu keunikan pasar Turawan ini. Dan karena hasil kebun sendiri, mereka menjualnya dengan harga murah. Tawar-menawar masih berlaku di sini. Seperti pasar-pasar tradisional lainnya, di Balai Turawan kita juga bisa menemukan aneka jajanan. Ya, aneka jajanan adalah daya tarik setiap pasar tradisional. Bahkan tak sedikit dari pengunjung pasar sengaja datang hanya untuk berburu kuliner. Di sini, di pasar Turawan, ketupat pecalnya terkenal enak. Selalu diserbu terutama kaum perempuan.
Aneka makanan yang dijual pun rata-rata hasil masakan mereka sendiri yang bukan dimasak dalam porsi massal. Jadi bisa dipastikan aneka makanan di sini masih fresh dan bebas bahan pengawet. Berkunjung kembali ke Pasar Turawan bagi saya seperti kembali ke masa lalu. Dulu waktu kecil sesekali saya diajak ke pasar ini oleh orang tua saya. Meski bagi anak-anak pasar ini tidak menarik karena tidak banyak yang berjualan mainan. Namun ingatan saya akan pasar ini begitu kuat. Dan ketika kembali mengunjungi pasar ini, saya benar-benar seperti mengendarai mesin waktu, mundur berpuluh-puluh tahun ke belakang. Ibu-ibu tua dengan sedikit dagangan menunggu pembeli dengan sabar. Mereka tidak mengenal kata rugi, karena bila tidak laku, mereka membawa pulang kembali untuk digunakan sendiri. Mereka berdagang sekedar menyambung hidup, bukan untuk mencari kekayaan. Ini seperti zaman lampau di mana orang hidup tanpa diburu-buru kebutuhan hidup yang berat. Keunikan lain Balai Turawan ini adalah antara pembeli dan penjual saling kenal satu sama lain. Ini karena pasar ini sangat kecil, berkeliling sekedar melihat-lihat hanya menghabiskan waktu paling lama 10 menit. Dan karena mayoritas yang berbelanja ke sini adalah warga Jorong Turawan sendiri dan beberapa warga Jorong terdekat, nyaris mereka saling kenal satu sama lain. Jadi Balai Turawan sudah seperti pasar keluarga saja. Disadari atau tidak, keberadaan pasar tradisional memberi warna berbeda di zaman serba modern ini. Berbelanja online atau ke supermarket memang punya nilai kepraktisan, namun interaksi yang hangat dan bersahabat hanya kita temui di pasar-pasar tradisional. Di zaman ini, interaksi hangat dan bersahabat adalah sesuatu yang langka dan mahal. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jika suka dengan konten-konten tua-tua traveling, silakan subscribe dan nyalakan lonceng. Like, komen, dan bagikan bila perlu. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga konten saya ada manfaatnya untuk Anda. Jangan lupa berkunjung di Soto Nires, buka setiap hari lengkap. Jangan lupa subscribe di channel keren ini.